Jadi berbahagialah kalau ada di antara kita yang diberikan oleh Allah kekuatan dalam hatinya untuk mau memakmurkan masjid dengan semua jenis kegiatan yang mampu dilakukan. Maka Anda sedang masuk dalam kalangan elit di dalamnya. Ya. Nah, tapi tidak cukup dengan amin. Ya. Gitu. Apa yang dimaksud memakmurkan itu? Ya. Yang pertama, man amana billahi wal yaumil akhir. Dia membawa misinya ke masjid itu karena imannya supaya cari bekal di hari kiamat untuk pulang. Jadi mengelola masjid itu bukan mengelola perusahaan. Orientasinya bukan dunia. Mengelola masjid untuk DKM ditujukannya betul-betul untuk menaati Allah. Ya. Kemudian menyiapkan bekal itu supaya punya kebanggaan saat pulang menghadap Allah. Nah, apa ciri-ciri orang-orang seperti itu? Yang pertama, wa aqamas shalah. Dia berusaha memakmurkan masjid itu dengan konsisten membuat sifat sholat jamaah yang baik dan rapih. Nah, jadi ada pengelolanya, ada imamnya, ada makmumnya. Bila nanti ada yang sholat di sini, DKM dapat bagiannya. Setiap orang sholat dapat pahala, ditransfer langsung itu. Itu hadisnya sahih. Ya, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha mithla ajri man amila biha min ghairi an yankusa min ajriha syai'. Paham? Tidak. Nah. Siapa yang memfasilitasi pada sunnah kebaikan? Ya, sunnah kebaikan, jamaah sunnah kebaikan. Difasilitasi di sini, dilebarkan masjidnya, diluaskan, ditinggikan. Orientasinya bukan supaya orang menganggap masjid ini mewah. Awas, hati-hati Pak DKM, Pak Najib, hati-hati. Kalau hanya keinginan menjadikan masjidnya tanpa dinilai mewah, nah, maka keluar dari golongan elit itu. Ya, keluar dari golongan elit. Diharapkan dengan masjidnya direnovasi, jamaah mesti nyaman merasakan kenikmatan sholat di sini. Safnya makin luas, ada kenikmatan untuk ibadah kepada Allah. Itu setiap orang masuk satu, maka dia sholat baru masuk dapat 25 kebaikan. Sholat dapat 27. Jarak satu keduanya 500 tahun. Dua ketiganya 500 tahun. Itu di Sahih Muslim. Itu begitu jamaahnya dapat, langsung DKM-nya pun setiap orangnya dapat transferan sama persis dengan orang yang ibadah di situ. Ya. Itu satu. Wa ataz zakah, nanti mengelola potensi zakat dengan baik. Walam yakhsha illallah, dan menerapkan hukum Allah di masjid. Masjid itu rumah siapa? Rumah Allah, bukan rumah pengurus. Saya main ke rumah pengurus, punya aturan. Masuknya lewat sini, duduknya di sini, yang ngatur yang punya rumah. Kita datang ke rumah Allah yang dipakai aturan Allah. Karena itu kalau nanti sudah bagus, sudah rapi, yang pertama dipelajari oleh DKM, bukan membuat program, tapi belajar fikih masjid tentang aturan Allah di dalamnya. Ini penting saya sampaikan, sebab ini rahasia di antara kita ya. Ada 9 jenis setan yang berbahaya. Nanti kalau kita ke Palembang lagi, bikin kajian yang terukur, insya Allah nanti kita buat tema khusus judulnya fikih setan. Supaya kenal. Antum kesini cuma tahu jalan yang mulus, tak tahu di situ ada lubang, terperosok. Nah, setan itu kan bahaya. Mesti kita kenali. Di antara 9 jenis setan itu, ada setan yang memang tugasnya berada di masjid. Dan yang pertama kali digoda bukan jamaah, tapi DKM masjid. Ingat itu. Kalau sekarang kompak Pak. Kompak jadi, bagus, sama-sama nyumbang. Nanti setelah jadi, masuk dia. Supaya dibikin pecah DKM-nya. Kalau jamaah satu bosan, yang lain datang. Tapi kalau DKM sudah nggak mau ke masjid, jamaah pun malas. Kenapa nggak ke sana? DKM-nya ribut melulu katanya. Padahal masjidnya bagus. Maka dari itu penting kita buat aturan-aturan itu supaya paham. Jangan takut dengan kas Pak, karena kan rumah Allah. Yang penting itu Allah kasih berapa, kemana dikeluarkan sesuai dengan aturan Allah. Ini penting saya pertajam dulu, karena sekarang ini baru kita masuk mendapati masjid sudah bagus. Dan dalam tahap penyempurnaan. Saya memberikan pesan yang kuat dulu, supaya nanti saat kita guyub menjadikan masjid ini baik, insya Allah DKM-nya pun sudah kuat, kitanya pun nyaman ibadah di dalamnya.